Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat pertama yang masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi Muhammad, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhra. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhra atau Sa'ad dari Zuhra. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah dengan gembira. Rasulullah begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepas anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya mendengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doanya. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, akan dikabulkannya. Hal ini tak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah menyaksikan suatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Demikianlah diri Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Talha dan Zubair. Orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudhu dan melakukan salat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikanmu, dan tindakan mereka mengundang amarah murkamu. Maka mohonlah, jadikanlah hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Sa'ad adalah teladan istiqomah dalam iman dan hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu, bahkan harus dipertahankan dengan susah payah. Di antara cerita kepahlawanan Sa'ad yang lainnya adalah ketika pasukan muslimin yang sedang dipimpinnya teradang sungai Tigris. Kala itu umat Islam akan membebaskan Irak, padahal wilayah itu belum masuk dikenal oleh kaum muslimin, umumnya yang berasal dari Jazirah Arab. Alih-alih mundur, Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk terus menyeberangi sungai demi menyukseskan jihad ini. Berkatalah ia kepada pasukan, "Bacalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Salman Al-Farisi yang berada dalam pasukan Sa'ad pun takjub dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan. Sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Demi Allah, nyawa Salman berada di tangannya. Pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka masukinya berbondong-bondong.